منا وأصلحنا وعبرنا صالح. الله يلهم نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأهلكنا في أهلاكهم وقوتنا في قوتهم ونوينا كما نوى لما ننظر من الأبان حتى ونوينا كما نوى سيد الشيخ الإمام محمد بن سعيد بن حديث ونوينا كما نوى سيد الوالد على هذه النية وكل نية الخير من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يكذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة فيزعجهم إلى السلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه السادات القادة. أما بعد، أيها الأخوة رحمكم الله, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para tuan guru, para masyayikh, para asatid, segenap ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan kerabat, tabi'in, tabi'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ayuhal akhwa rahimakumullah, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita ketika kita diberikan waktu oleh Allah dan Allah gerakkan kita di dalam melakukan kebaikan. Nikmat yang paling mulia adalah tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk kemudian melakukan kebaikan, sehingganya kebaikan tadi berarti tak kala kita kembali kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat setiap kebaikan dan kebaikan yang kita kerjakan yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, ini malam pertama kita insyaallah akan membaca salah satu kitab dari kitab yang ditulis oleh salah satu ulama di zamannya yang memiliki kedekatan kepada Allah, keluasan di dalam ilmunya, akhlak yang serupa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab ini berjudul Risalah Adab Sulukil Murid. Ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Perlu kita tahu bahwa beliau Imam Al-Haddad adalah manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk menjadi manusia yang besar, manusia yang agung, manusia yang memiliki apa-apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak dimiliki oleh manusia yang lain. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pada masa kecilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian yang luar biasa. Di masa kecilnya Allah sudah berikan ujian. Ingat, jika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada kita, itu maknanya raf'ud darajat. Itu maknanya kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu Imamul Haddad dari masa kanak-kanaknya Allah sudah memberikan ujian kepadanya, ujian yang luar biasa yang Allah berikan kepada Imamul Haddad. Lahir terkena sebuah penyakit yang kemudian menyebabkan kebutaan kepada matanya. Di masa kecilnya Allah sudah uji dan berikan kebutaan kepadanya. Padahal dia lahir dalam keadaan sehat saja. Namun Allah Subhanahu wa taala berkenan mengujinya dari awal. Di masa kanak-kanaknya Allah telah memberikan ujian. Tahukah kita ketika salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an?" Kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar ujiannya di muka bumi?" Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat ujiannya di muka bumi ini adalah para nabi. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian orang yang semisal dengan para nabi. Tsummal amsalu fal amsal, dan orang-orang yang semisal dengan orang-orang yang mengikuti para nabi, itulah orang yang paling berat ujiannya. Terkadang kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah merasa ujian kita paling berat. Ini Imamul Haddad di awal, masih awal sekali. Di masa kanak-kanaknya Allah Subhanahu wa taala telah berikan musibah, Allah berikan ujian kepadanya, yang mana ujian ini bukan membuat Imam Haddad tak mampu, tetapi kepada orang tuanya yang merasa kasihan. Beliau berkata, jika anak-anak buta pada masa kecilnya, apa yang bisa aku kerjakan dan apa yang bisa aku berikan kepadanya? Akan menjadi beratlah bebanku, kata ibunya, jika ia buta. Bagaimana aku harus menuntunnya? Bagaimana aku harus mengarahkannya setiap saat? Maka dikala itulah kemudian beliau bawa anaknya, Imamul Haddad di masa kanak-kanaknya, itu ke kuburan salah seorang aulianya Allah. Berziarah, bukan minta kepada kuburan. Berziarah ke kuburan Habib Abdullah Al-Idrus, Idrusul Akbar, yang dikenal sebagai Al-Idrusul Akbar, Idrus yang paling besar di antara yang lainnya, Habib Abdullah Al-Idrus. Ketika sampai di kuburnya, maka berkatalah sang ibu, "Wahai Imam Abdullah bin Abdullah Al-Idrus, tidakkah engkau tahu bahwa putraku ini lahir dalam keadaan sedemikian rupa? Baru umur beberapa tahun telah menimpa kepadanya kebutaan pada dirinya. Doakanlah kepada Allah. Seandainya memang ia nantinya akan mempersulit dan sulit kehidupannya, mintalah kepada Allah agar dia kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata sang ibu kepada Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Ini di dalam kitab Ghayah Qasdu wal Murad, di dalam kitab. Kemudian kata ibunya, "Jika tidak, maka ia kuserahkan kepadamu agar kemudian kau jadikan dia orang alim, kau jadikan dia orang yang semisal dengan." Kata Imamul Haddad, dikala itu aku telah mendengar jawaban dari Al-Habib Abdullah Al-Idrus, bahwa aku kelak akan menjadi orang yang besar. Kebutaan pada mata tidak menjadikan beliau kemudian berputus asa. Pada usia yang amat muda, pada usia 8 tahun, beliau sudah mencapai 200 rakaat sholatnya setiap harinya. Umur 8 tahun, Pak. Kita umur berapa baru sholat? Itu pun juga hilang-hilang lah. Nah, di negeri Hadramut itu ada 3 contoh anak. Yang pertama disebut sebagai anak yang ada 3 orang anak. Yang pertama Sabik, Lahik, dan Mahik. Sebutan untuk apa yang disebut dengan Mahik? Mahik adalah seorang anak yang berasal dari orang-orang yang saleh. Ketika dia besar, dia malah nggak ngikutin abah dan ibunya, nggak menjadi orang yang saleh. Na'udzubillah waliyadzubillah. Mahik namanya.
Kemudian ada lagi seorang anak yang kemudian dikenal dengan sebutan lahik. Apa lahik itu? Ketika ayah dan ibunya orang yang saleh, dia pun mengikut jejak orang tuanya. Kehidupannya serupa dengan kehidupan orang tuanya. Makanya orang tua itu panutan kita di dalam rumah. Seandainya ayah dan ibunya seorang ahli ibadah, maka anaknya pasti ada yang meniru kepada kedua orang tua. Namun pepatah orang dulu bilang apa? Buah jatuh kada jauh dari pohonnya. Asal pohonnya kada di sungai lah. Asal pohonnya nggak di gunung, jatuh jauh dari pohonnya. Naudzubillah wal iyadzubillah. Nah, yang terakhir disebut sabiq. Dia seorang anak yang melampaui kedua orang tuanya, bahkan melampaui para guru-gurunya. Nah, Imamul Haddad dikatakan sebagai salah seorang yang sabiq. Pada usia 8 tahun, 200 rakaat dia melakukan salat, dia lampaui orang tuanya, dia loncati guru-gurunya, sehingga ia menduduki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang mau kita baca kitabnya, yaitu tadi di masa kanak-kanaknya seperti itu. Di masa akhir dari kehidupannya, terakhir di masa kehidupan beliau, saat beliau berusia 80 tahun lebih, beliau berkata, telah sempurna ku ikuti baginda Rasul. Telah sempurna ku ikuti baginda Rasul, hanya satu sunnah yang belum aku kerjakan. Beliau kemudian membuka imamahnya. Dibuka imamahnya, maka jatuhlah rambutnya tadi, sehingganya tidak melampaui daging dari telinganya. Masih di atasnya sedikit. Begitulah konon baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rambut baginda Rasul jika ditarik pada bagian depan, dikebelakangkan tidak melampaui daging telinganya. Apa ngarannya nih? Yang paling tebal nih. Kita kepanasan kemudian kita pegang begini. Nah, rambut baginda Rasul itu apanya ditarik dari ujung, ditarik ke belakang, dia tidak melampaui itu, tidak melewati telinga dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sunnah yang terakhir. Apa maksudnya Imam Haddad berkata begitu? Hampir keseluruhan dari sunnah baginda Rasul sudah ia kerjakan. Semua apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, ia lakukan. Tidak tersisa lagi, kecuali itulah sunnah terakhir yang dilakukan oleh Imamul Haddad. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, di dalam perkataannya, beliau berkata, apa kata Abu Bakar Al-Adni? Al-Habib Abu Bakar Al-Adni berkata apa? Seolah-olah Imamul Haddad menduduki kedudukan yang tidak akan ada lagi orang yang semisal dengan beliau. Tidak akan ada lagi manusia yang semisal dengan Imamul Haddad. Tidak akan ada lagi. Dari mana diketahuinya? Kata Habib Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar Al-Adni ini orang yang baru saja meninggal, beliau. Ulama yang baru saja meninggal. Dari mana itu kalimatnya? Kata Habib Abu Bakar Al-Adni, dari perkataan Imamul Haddad yang pernah menyebutkan, indana la amanah, sesungguhnya pada diriku ada sebuah amanah, la yahmiluha ba'di illa mahdi, tidak akan mampu untuk memikulnya apa yang Allah berikan kepada Imamul Haddad, setelahnya tidak akan ada orang yang melampaui Imamul Haddad. Sehingga beliau berkata, la yahmiluha ba'di, tidak akan membawanya setelahku amanat yang berat ini, kecuali Imam Mahdi yang nantinya akan muncul di akhir zaman. Seolah-olah beliaulah puncak dari kewalian di akhir zaman ini, dan tidak akan ada pernah orang yang melampaui Imamul Haddad. Dari mana diketahuinya? Dari kalimat beliau yang mengatakan, pada sisiku ada amanat, tidak akan ada orang yang mampu mengangkatnya setelahku, kecuali Imam Mahdi lah orang yang mengangkatnya. Seolah-olah beliau berkata, kewalian terbesar terakhir berada di tangan beliau, dan tidak akan ada orang yang memikulnya setelahnya kecuali Imam Mahdi. Beliau ini seorang ulama yang luar biasa, yang jika kita lihat beliau menjadi contoh di dalam segala hal. Di dalam kitab-kitabnya beliau orang yang produktif menulis. Banyak karangan-karangan beliau. Dan hampir setiap karangan beliau
Tidak ada satupun karangan beliau yang bermuatan membenci orang. Kalau kita baca kitab beliau, pasti kita akan melihat kekurangan kita. Ini ciri khas ulama hadramut. Amun kita baca buku lah, baca kitabnya lah, tiba-tiba disebutkan tentang suatu perbuatan, maka kemudian orang yang membacanya berkata, ya Allah, jauhnya aku dari apa yang sudah diperbuat oleh mereka. Jangan baca buku yang apabila kita baca, oh rupanya si fulan tuh begitu kelakuannya dulu. Kita mulai menghukumi orang, kita membicarakan keburukan orang. Ini buku nggak ada manfaatnya, ini buku yang seperti itu hanya menularkan penyakit hati di dalam hati kita. Kita lihat YouTube, kita lihat Instagram, kita lihat Facebook, kita lihat Twitter. Yang demikian jangan dibaca. Jika engkau baca, maka engkau kemudian membenci seseorang. Padahal kenal, nggak kenal kita kepada orang itu. Kemudian kita membenci seseorang yang diceritakan di dalam media sosial tadi, padahal kita tidak mengenalnya sama sekali. Naudzubillah wal iyadzubillah. Janganlah membaca yang demikian. Jika tidak, maka semakin lama hatimu akan semakin kotor dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih suka menilai orang dibandingkan menilai diri sendiri. Nah, ciri khas dari kitab Imamul Haddad, jika engkau membacanya, maka engkau melihat kekurangan dirimu sendiri. Setiap kali orang membaca kitab Imamul Haddad, maka orang tadi berkata, ya Allah, jauhnya aku dari orang-orang sebelum. Ya Allah, sungguh aku tak akan bisa melampaui orang-orang terdahulu karena ibadah mereka yang luar biasa. Maka orang kalau baca kitabnya Imam Haddad, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia akan mengatakan bahwa ialah yang terburuk, ialah orang yang kemudian paling sedikit amalnya. Mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah diri. Itu ciri khas kitab Imamul Haddad. Itulah karangan-karangan beliau yang menyatakan bahwa apa yang beliau tulis berasal dari hati mereka yang bersih, dari tempat di mana mereka meminumnya, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kitab yang akan kita baca ini berjudul Adab Sulukil Murid. Salah satu dari buku yang ditulis oleh Imamul Haddad tadi. Apa maknanya? Kitab ini disebut sebagai kitab adab. Adab itu perbuatan. Adab itu lebih kepada perbuatan baik. Dikatakan seseorang tidak memiliki adab, maka ia tidak memiliki perbuatan baik sama sekali. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka adab adalah perbuatan, adab adalah perkataan, adab adalah suatu jawaban walaupun kita tidak berbicara, namun itu berasal dari baginda Rasul dan diajarkan. Maka adab adalah akhlak kita di saat kita berbicara, bergaul dan sebagainya berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya adab. Kalimatnya beda, Pak. Adab lebih cenderung kepada perkara-perkara yang baik. Kemudian suluk. Kalimat suluk dalam bahasa Arab berbeda dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Sehingganya di dalam sebuah hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu Allahu tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa orang yang berjalan. Salaka itu lebih kepada orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Jadi jika disebut salaka, berarti berjalan menuju kepada Allah. Orang yang bersuluk adalah orang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Kepada siapa tujuan kita kalau bukan kepada Allah? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa kalian menyangka kalian dijadikan sia-sia padahal kalian semuanya harus kepadaku menuju. Allah tujuan hidup kita. Allah yang akan menjadi tujuan akhir dari perjalanan umat manusia. Itu sebab manusia harus kembali kepada Allah. Mereka yang kembali kepada Allah ketika berada di muka bumi disebut orang yang sedang melakukan suluk namanya. Jadi suluk adalah perkara-perkara yang dikerjakan oleh kita untuk
menuju kepada Allah. Dia mencari ilmu untuk Allah. Dia mencari segala sesuatu yang ia perlukan, semuanya karena Allah. Kalimat ini disebut sebagai kalimat suluk namanya. Al-murid, adab sulukil murid. Tata cara orang berjalan menuju kepada Allah. Al-murid, orang yang memiliki keinginan untuk kembali kepada Allah. Murid adalah orang yang memiliki keinginan kembali kepada Allah. Di dalam kitab Risalatul Qusairi disebutkan oleh Imam Al-Qusairi, apa kata beliau? Sebenarnya murid itu apa sih? Kata beliau, al-murid man laysa lahu murad. Seorang murid itu, kata Imam Al-Qusairi, adalah orang yang tidak memiliki keinginan. Murid nggak punya keinginan, betul. Mereka tidak pernah memiliki keinginan dirinya sendiri, akan tetapi segala sesuatunya taat kepada keinginan Allah. Inilah yang disebut seorang murid. Jadi kita ukur-ukur lah. Kita masuk murid atau enggak. Kalau kita masih memenangkan keinginan kita di atas apa yang diperintahkan oleh Allah, kita tak pantas untuk menyebut diri kita sebagai seorang murid. Murid adalah orang yang mau kembali kepada Allah dengan tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasul, dan dia tidak memiliki keinginan sendiri. Dia tidak memenangkan hawa nafsunya, ditundukkannya hawa nafsunya kepada segala perintah Allah dan mengikuti baginda Rasul. Inilah murid yang sesungguhnya. Jadi ini yang mau dibahas oleh Imamul Haddad. Apa kata beliau di dalam kitabnya? Beliau memulai kalimat awalnya, beliau memulai Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana banyak para ulama memulai kitabnya pastilah dengan ittiba kepada Al-Quranul Karim yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau berkata, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalimat ini adalah kalimat menyerahkan segalanya kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah. Ingat Pak, Bu, tidak ada satupun kebaikan yang kita kerjakan kecuali datangnya dari Allah. Kita datang ke tempat ini untuk menghabiskan waktu kita di dalam kebaikan karena Allah yang menggerakkan. Hilangnya keistiqomahan, hilangnya kebiasaan baik karena kita menganggap kebaikan itu berasal dari diri kita, padahal semuanya dari Allah. Itu sebab kembalikan segalanya kepada Allah. Selepas kita melakukan salat, selepas kita melakukan ibadah, ketahuilah tak akan mampu melakukannya kecuali Allah yang berikan sehat kepada kita, Allah yang berikan waktu kepada kita, dan Allah juga yang menggerakkan kita. Maka kebaikan itu dari Allah dan kembali asalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, jika seseorang melakukan ibadah kemudian ia berkata bahwa aku melakukan ibadah ini karena kemampuanku, aku mampu melakukan salat sekian rakaat itu karena aku memiliki kekuatan, dia tidak mengatakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah Allah tidak akan berikan keistiqomahan kepadanya. Ketahuilah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ia akan berubah dan dia tidak akan lagi mampu melakukan hal itu. Itu sebab apa? Segala kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Kalau kita habis melakukan kebaikan, kalau kita habis melakukan ibadah, kita habis melakukan sebuah perbuatan baik, maka kembalikanlah segalanya kepada Allah. Jangan kemudian berkata, oh, amunnya bukan aku, karena mungkin begitu. Nah, bisa. Hal yang begitu tidak akan mendapatkan keistiqomahan kecuali kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebutkanlah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Imamul Haddad kemudian berkata, alhamdulillahilladzi yakdifu idza sya'. Maha suci Allah, alladzi, dia adalah yang yakdifu idza sya' fi qulubil muridina, melemparkan jika Allah menghendaki, Allah lemparkan kepada hati seorang yang memiliki keinginan untuk kembali kepada Allah lau'atal iradah. Apa lau'ah? Lau'ah itu sebuah semangat untuk kembali kepada Allah. Tadinya dia orang yang malas, tadinya orang yang
suka meninggalkan segala perintah Allah. Tadinya orang yang tak mau sama sekali menjalankan perintah Allah, tiba-tiba orang tadi mendapatkan sesuatu kemudian berubah. Kalau kalimat kita hijrah, orang tadi itu dari keburukan jadi orang yang paling baik di kampung kita. Dahulunya ya Allah Habib, semua perbuatannya adalah buruk, tapi tiba-tiba sekarang ia menjadi orang yang paling bagus di kampung kita. Apa yang terjadi? Allah lemparkan kepadanya lau'atal iradah. Lau'atal iradah inilah yang kemudian merubah dia. Asalnya dari siapa? Dari Allah. Kadangkala Pak, lau'atal iradah itu berasal dari sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang disampaikan oleh yang peristiwa yang kita alami. Ada sebuah peristiwa yang kita alami sehingga membuat kita takut betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu biasanya ada orang-orang yang mengalami kematian yang disebut dengan mati suri lah. Semenjak dia itu mati suri, tiba-tiba jadi orang ahli ibadah dia. Karena adanya sebuah kejadian kemudian dia berubah. Baik kejadian itu terjadi kepada dirinya sendiri atau dia melihat kejadian kepada orang lain. Nah, jika ia bangkit dan semangat beribadah kepada Allah, baik karena permasalahan datang kepada dirinya sendiri atau dari orang lain, maka itulah yang disebut sebagai lau'atul iradah yang Allah berikan kepada setiap orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau mendapatkannya, jika engkau diberikan oleh Allah, maka tangkaplah, terimalah dan kerjakan. Kadang-kala kita mendapatkan lau'atul iradah tetapi kita nggak peduli. Tengah malam terbangun kita lah, bangun kita. Allah, jam berapa nih? Dilihat jam 2. Pingin melakukan sholat. Segera lakukan, karena itu pun lau'atul iradah yang datangnya dari Allah. Bangun tengah malam, kemudian terbersit dalam benak kita ingin membaca Al-Quran. Bangunlah dan bacalah, walaupun hanya selembar, walaupun hanya 1 juz, walaupun 30, terbalik dari 30 juz dulu lah ke 1 juz, baru kemudian satu lembar. Yang mudah-mudahan Allah kemudian berikan kepada kita lau'atul iradah yang kemudian merubah hidup kita secara total. Sehingga tidak tersisa waktu dalam hidup kita kecuali di dalam kebaikan dan kebaikan, di dalam perbuatan yang baik. Tapi jangan nunggu lau'atul iradah dari kejadiannya orang. Kadang-kala bisa di dalam ta'lim, di dalam belajar, kemudian dia berubah. Saya berikan sebuah contoh tentang berubahnya satu orang karena peristiwa yang terjadi kepada dirinya sendiri. Ini cerita nih. Di dalam kitab Hilyatul Auliya. Di dalam kitab Hilyatul Auliya diceritakanlah tentang Malik bin Dinar. Seorang laki-laki yang bernama Malik bin Dinar. Hampir setiap harinya dihabiskan waktunya di dalam mabuk-mabukan. Dihabiskan waktunya minum bersama teman-temannya. Dia orang yang paling kuat kalau disuruh minum di antara teman-temannya. Paling jago dia ini. Bahkan tak henti-hentinya kadang dia ini belanja buat teman-temannya untuk mabuk-mabukan dalam riwayat. Sampai suatu ketika Malik bin Dinar ini mendapatkan lau'atul iradah. Apa yang terjadi? Dia mendengarkan ceramah seorang di zamannya, seorang penceramah menyampaikan ceramah. Kata orang yang ceramah itu begini, kadangkala Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan seseorang karena anaknya yang mati di saat kanak-kanak. Kita punya anak meninggal di masa kecil, maka itu tiket kita, tiket kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, walaupun dia itu keguguran. Nanti anak-anak yang keguguran itu katanya juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak-anak yang dihidupkan kembali oleh Allah dan memberikan air minum di saat orang tuanya kehausan di mahsyar. Dia menjadi tiket bagi masuknya orang tuanya ke dalam surga. Jadi jangan terlalu bersedih juga.
dengan matinya seorang anak. Kenapa? Keputusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah, kita hendak diselamatkan kelak di hadapan Allah jika kita memiliki seorang anak yang meninggal di masa kecilnya. Mendengar itu, Malik bin Dinar dalam hati dia bilang, lama betul saya ini sudah minum minuman. Paling tidak saya harus selamat nanti di akhirat. Kalau begitu saya mau menikah, kata dia. Agar apa? Agar mungkin nanti ada salah satu anak saya yang meninggal dan dia kemudian dapat membantu saya di barzah. Jadi biar saya minum minuman begini selamat saya nanti di situ. Itu pikiran Malik bin Dinar. Menikahlah dia dengan seorang perempuan. Setelah menikah, tak lama kemudian dia memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama dengan Fatimah. Semenjak Fatimah lahir, berubah kehidupan Malik bin Dinar. Yang biasanya lama dia minum, seringkali dia rindu pulang ke rumahnya hanya untuk melihat anak kecilnya tadi. Setiap harinya begitu. Jika Malik bin Dinar telah membuka botol minumannya, ketika dia mau minum, datanglah anak perempuannya merangkak dan datang ke pangkuannya. Dia lebih dahulu menimbang anaknya tadi. Dan seolah-olah si anak perempuan tadi ini tahu, dengan kakinya ditendanglah minuman abahnya sehingganya botolnya tercurah habis isinya. Berkuranglah minumnya Malik bin Dinar. Sampai suatu ketika dia tidak minum sama sekali karena disibukkan oleh anaknya yang bernama Fatimah. Belum sempat minum lagi. Sudah jauh berubah Malik bin Dinar, tidak pernah minum. Ketika sedang asyik-asiknya sama anak. Ketika si anak menjadi buah matanya. Ketika si anak menjadi sesuatu yang paling dia sukai, Allah cabut si anak tadi, meninggal si Fatimah tadi, anaknya ini di masa 2 tahun. Melihat anak putrinya mati, yang tadinya memang diharapkan oleh Malik bin Dinar agar menyelamatkan dirinya, ternyata Malik bin Dinar tidak mampu mendapatkan musibah ini. Stres dia itu, kemudian apa yang terjadi? Minum minuman lagi, malah lebih parah dari yang pertama. Kumat lagi, lebih parah bahkan dia minumnya. Sampai kadang-kadang Malik bin Dinar ini terkapar di tengah jalan karena saking banyaknya minum. Sampai suatu ketika, kata Malik bin Dinar, ketika aku bersedih betul dengan kematian putriku, hari itu ku habiskan minuman sebanyak-banyak, kemudian aku pingsan di pinggir pantai. Disitulah kemudian aku bermimpi hari kiamat telah tiba kepadaku. Mimpi hari kiamat. Dan dia ini dalam keadaan tidur, dalam keadaan mabuk. Di hari kiamat yang luar biasa ketakutannya itu, benar-benar luar biasa ketakutan itu, benar-benar sehingganya aku tak tahu hendak lari kemana. Maka di saat itu berlarilah aku. Ketika aku berlari, tiba-tiba seekor ular yang besar mengejarku karena semasa di dunia aku sering minum minuman keras. Dikejarlah aku dengan ular ini. Ketakutan. Di tengah jalan aku bertemu dengan orang yang sudah tua renta. Sempat aku bertanya, lari kemana kira-kira saya bisa selamat? Nanya sama orang tua itu. Kata orang tua itu, coba aja ke sana dulu. Begitu lari ke tempat yang dimaksud, ternyata tebing dari tebing neraka. Kembali lagi Malik bin Dinar lari dari kejaran ular tadi, bertemu lagi dengan orang tua tadi, nanya, wahai orang tua, kenapa engkau tidak menunjukkanku kepada jalan yang benar? Kata orang tua, Anda sendiri nggak tahu. Mau kemana di hari kiamat seperti ini? Anda mau kemana? Anda nggak tahu juga. Kata orang tua tadi. Tapi kayaknya engkau bisa lari ke tempat itu, kata dia. Si orang tua ini menunjuk ke sebuah celah di dalam sebuah bukit. Ada bukit yang memiliki celah dan kelihatan cahayanya. Masuklah ke tempat itu, mungkin engkau akan aman di tempat itu. Berlarilah aku menaiki bukit tadi. Begitu aku sudah sampai di atas, ular tadi pun semakin dekat kepadaku, bahkan panas dari hembusan nafas dari ular tadi itu terasa di tengkukku. Di saat itulah tiba-tiba datang seorang perempuan yang berusia masih muda, kemudian menangkap tanganku dan memasukkan aku ke dalam tempatnya. Di sela bukit tadi. Selamatlah aku. Ketika selamat itu sambil ngos-ngosan, kata Malik bin Dinar, dengan kepayahanku, anak tadi kemudian datang kepadaku dan dia berpangku di, wahai ayahku, tidakkah engkau ingat kepadaku? Kulihat, kuamati, terkenanglah aku kepada anak putriku yang meninggal saat umur 2
2 tahun. Ternyata ia adalah putriku. Ketika aku bertemu dengannya di dalam mimpi, dia berusia belasan tahun di masa itu, dan inilah yang kemudian di Al-Quran disebut sebagai wildan namanya. Anak-anak surga yang nantinya akan melayani orang tuanya. Lalu kata Malik bin Dinar, putriku duduk di pangkuanku, kemudian ia membacakan ayat kepadaku. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Aku tak memahami maksud ayat tadi. Sempat juga aku bertanya kepada anak putriku tadi, apa ular tadi yang mengejarku? Ular tadi itu amalmu, wahai abah. Karena kau habiskan dalam minum-minuman keras, maka kelak orang-orang yang minum minuman keras, ia akan diburu oleh ular yang besar sampai ia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah waliyadzubillah. Kemudian bertanya juga, lalu orang tua yang aku bertanya kepadanya, tetapi ia mengarahkan kepada tempat yang salah kepadaku awalnya, itu siapa? Itulah keimananmu yang lemah bagikan orang tua yang tak memiliki tenaga sama sekali. Maka bangun aku dari mimpiku menangis. Sejak saat itu aku berjanji akan aku tinggalkan segalanya, aku akan membenahi diriku ini. Maka sejak saat itu Malik bin Dinar berubah. Dia datangi teman-temannya yang pemabuk semua, dia minta maaf. Besok-besok saya nggak bisa hadir lagi di majelis mabuk-mabukan kita, nggak bisa lagi. Sejak saat ini saya berjanji saya tidak akan jatuh lagi kepada hal yang demikian. Maka jika saya memiliki kesalahan, kalian bisa membalasnya kepadaku. Jika kalian memiliki hutang kepadaku, aku membebaskannya. Dan doakanlah agar Malik bin Dinar tak lagi berpaling kepada hal-hal yang salah lagi. Mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya yang sama-sama pemabuk semuanya, maka ditinggalkanlah. Dalam hati dia berkata, karena dia hidup di zaman Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, dia di dalam hati berkata, aku akan bertanya kepada Hasan al-Basri, apa makna ayat yang dibaca oleh anakku tadi. Ketika Malik bin Dinar sudah mandi semuanya, dia berniat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah ia ke majelisnya Hasan al-Basri. Di sana dia berharap Hasan al-Basri akan aku tanyakan dan dia membahas tentang apa ayat yang aku baca tadi. Begitu sampai di sana Malik bin Dinar, Hasan al-Basri berkata, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Bergetarlah tubuh dari Malik bin Dinar. Belum lagi aku bertanya, beliau membahas ayat yang diucapkan oleh anak putri. Wahai orang-orang yang beriman, tidakkah telah datang kepada kalian, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Menjadi khusyuk hatinya saat menyebut Allah, menjadi takut dirinya saat menyebut nama Allah. Sejak itulah kata Malik bin Dinar, kusebutkan nama Allah, seluruh tubuhku bergetar ketakutan, dan aku merasakan betul bahwa segala kesalahan yang aku lakukan semuanya adalah sebuah peristiwa yang begitu lama telah aku kerjakan, dan aku berjanji untuk kembali kepada Allah. Sejak saat itu berubahlah Malik bin Dinar. Dari dahulunya ia adalah seorang pemabuk, maka namanya kemudian menghiasi diwan, menghiasi cerita tentang orang-orang saleh yang bertaubat dari perbuatan buruknya. Apa yang Allah berikan kepada Malik bin Dinar adalah lau'atal iradah, dari sebuah mimpi untuk membangkitkan dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan sebagai lau'atal iradah. Kadang-kala Allah Subhanahu wa taala berikan mimpi yang berubahnya. Kadang-kala sebuah peristiwa yang berubahnya. Kadang-kala peristiwa yang ia lihat dari orang lain yang berubahnya kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bagi Allah, Allah jadikan sebuah hal tanpa adanya sebab, tanpa adanya apa, tiba-tiba orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab, tanpa ada apa. Allah zat yang maha kuasa, mau dikasih sebab atau tanpa sebab, Allah bisa mengarahkan hambanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Haddad juga di dalam kitabnya, fayuz'ijuhum ila suluki sabili sa'adah. Orang tadi kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disentak, ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila suluki sabili sa'adah. Kemudian orang tadi yang tadinya lupa, yang tadinya lalai kepada Allah, tiba-tiba ia diajak oleh Allah, ditarik oleh Allah untuk berjalan di jalan kebahagiaan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati hiyal iman wal ibadah.
Berubahlah dari tak yakin kemudian menjadi yakin, dari pemalas kemudian menjadi seorang ahli ibadah yang luar biasa jika Allah yang berkehendak untuk merubahnya. Wa mahwu kullu rasmin wa adah, dan meninggalkan segala gambaran dan kebiasaan. Maksudnya apa nih? Manusia ketika di masa hidupnya dibelai, dibuat terpesona oleh keinginan-keinginan, gambaran-gambaran tentang sesuatu yang melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita disibukkan dengan hal-hal yang apa yang menjadi keinginan kita, gambaran keinginan kita. Apalagi yang menjadi penghalang bagi kita ada kebiasaan kita. Yang tadinya dia malas-malasan, ketika Allah berikan lau'atal iradah, dia menjadi orang yang rajin di dalam ibadah. Ketika tadinya orang ini adalah orang yang kadang Senin Kamis saja, tiba-tiba setiap harinya menjadi orang yang bersemangat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tinggalkan angan-angannya, keinginannya, rasam dan adah dan kebiasaan yang tak baik. Dia tinggalkan itu semua, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah. Imamul Haddad menunjuk baginda Rasul dengan sebutan ahli siyadah, maka baginda Rasulullah pemimpin yang sesungguhnya yang memberikan gambaran kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, jalan kepada baginda Rasul kalian harus melalui dua kelompok. Siapa mereka? Wa ala alihi, keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan sahabatnya. Mereka adalah sadatul qadah, pemimpin-pemimpin yang menjadi petunjuk bagi kita yang mengarah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah kepada Allah, menjadikan baginda Rasul sebagai pimpinannya dan menjadikan pintu gerbang kita untuk menuju kepada baginda Rasul, sahabat dan keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang kembali kepada Allah tetapi tak sama dengan jalan baginda Rasul, baginda Rasul salat dia enggak salat, baginda Rasul puasa dia enggak, tapi dia bilangnya kembali kepada Allah, maka orang yang seperti ini tak bisa dikatakan kembali kepada Allah, karena ia tidak menjadikan baginda Rasul sebagai suri tauladannya dan tidak menjadikan sahabat dan keluarga sebagai pintu untuk menuju kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sisanya kita buat tanya jawab. Baik ini yang mau ditanyakan ataupun apa saja. Yang jelas jangan nanya soal matematika, yang lainnya saya nggak tahu lah. Tanya ini deh soal agamanya lah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada kita, duduknya kita di dalam keberkahan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak ditulis, dicatat sebagai amal ibadah kita yang nantinya akan menjadi saksi bahwa kita pernah melakukan kebaikan di muka bumi ini. Amin Allahumma amin. Sisanya kita buat tanya jawab. Fadhal. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, ibu-ibu, bapak-bapak. Lah, nggak saya marah ibu, jadi jangan takutlah. Saya bukan Pak Guru. Fadhal. Ada mic-nya lagi? Nggak ada. Assalamualaikum. Dari acara demikian ini bersamaan dengan ada acara di kampung, bagaimana cara untuk mengikuti apakah di kampung atau dari acara ini? Silakan, ini kan dari guru. Yeah. Kalaunya dua acara yang bagus terjadi di satu kampung, waktunya juga bersamaan. Namunnya bisa kita ambil dua-duanya. Saya siap mengalah waktunya lah. Di waktu malam bisa juga saya datang lah. Mau lebih awal boleh. Karena jangan sampai harus memilih, tetapi kalau bisa kita ambil dua-duanya. Jika itu semuanya adalah kebaikan. Bib, satu pengajian, yang satunya Bib lomba domino. Nah, kalau itu bagus ikut saya kalau yang begitulah. Bagus ikut ini aja. Tapi kalau semuanya sama-sama pengajian, ayo kita benahi waktu kita. Jangan kemudian kita saling menjatuhkan. Ini masalah kebaikan. Berlomba-lomba di dalam fastabiqul khairat, di dalam kebaikan kita berlomba-lomba. Rubah aja jadwalnya. Beb, yang di sana acaranya setelah Isya. Kita selepas maghrib juga bisa. Setelah Isyanya kita ke sana untuk mengikuti acara yang. Jangan milih kalau ada dua kebaikan. Jangan milih. Umpamanya disuruh milih lah, ente pengen kaya
atau naik jabatan. Namun dia bisa naik jabatan sama kaya juga. Kalau bisa semuanya bisa. Ente mau kawin sama si fulana, si ini atau si ini, namun bisa dua-duanya. Kalau bisa, kalau tidak bisa sudah. Jangan disuruh milih yang sama-sama berat. Amunnya bisa kita ambil, semuanya kita ambil. Dan sesuaikan. Saya tak ingin jadwal kita kemudian mengganggu jadwal yang lain di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat kita ambil semuanya. Nah, kita ambil. Jika sampaikan kepada saya atau kepada Bakhtiar, jika memang bersamaan, kita rubah jadwal kita. Lah, berdulu enggak atau kemudian kita takhirkan. Tak ada masalah. Dan semoga yang kita harapkan bisa istiqomahnya kita hadir begini untuk apa? Semata-mata bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita bolehlah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nggak ada lagi, sudah. Paham semua lah. Amin ya Rabb. Sudah? Ada lagi? Paham semua ini lah guru. Semuanya lah. Ibu-ibu paham ya lah? Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak harus ini, yang lain juga, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan yang sulit-sulit lah. Ada lagi? Ada. Ada. Oh. Ya? Ada lagi ya? Alhamdulillah, berarti pahamlah semuanya lah. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita. Kita tutup dalam doa. Amin. Ya, amin, amin. Kita aminkan. Ya berdoa. Amin, amin, amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.